Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu Henzi di sini dalam pembelajaran matematika. Apa kabar kalian semua? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai statistika, di mana minggu lalu Ibu sudah memberi materi tentang menganalisis data. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pemusatan data. Itu yang pertama ada mean atau nilai rata-rata yang disimbolkan dengan X bar. X seperti ada topinya itu. Untuk mencari nilai rata-rata itu sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Oke, kita langsung saja kita mulai ke contoh pertama. Berikut ini adalah data nilai ulangan harian matematika kelas 8C. 80, 80, 50, 60, 80, 40, 20, 20, dan 10. Pertanyaannya, hitunglah nilai rata-rata siswa kelas 8C. Baiklah, untuk menyelesaikannya, kita terlebih dahulu akan menjumlahkan datanya. Boleh diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, supaya lebih mudah. Kita mulai dari angka 10. Ditambah 20 lagi, ditambah 40, ditambah ada data 50, ditambah 50, ditambah 60, ditambah 80-nya ada 3 kali, 80 tambah 80 ditambah 80. Sekarang kita akan hitung berapakah banyak data yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti banyak datanya pada soal ini adalah 10. Kita tuliskan di sini. Dibagi 10. Sekarang kita jumlahkan. Semuanya kita jumlahkan. Ini totalnya sama dengan, lihat cara menjumlahkannya supaya lebih mudah. Ibu akan mempermudah menjumlahkan ini. 80 dengan 20, 100, 200, 300, 400 ditambah 480 ditambah 10 lagi berarti 490. Dibagi dengan jumlah datanya berapa? 10. 490 dibagi 10 berarti berapa kan nilai rata-ratanya? 49. Seperti itu. Jadi nilai rata-rata siswa kelas 8C adalah 49. Baiklah, kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini sudah ada soal yang kedua. Perhatikan daftar berikut menunjukkan data berat badan siswa di kelas 8A. Rata-rata berat badan siswa adalah, di sini sudah ada daftar dalam tabel, berat badan dalam kilogram 35. Ini membacanya ya, 35 kilo itu siswa yang berat badannya 35 kilo ada 2 orang. 38 kilo ada 6 orang. 40 kg ada 5 orang. 45 kg ada 4. Dan 50 kg ada 3.
Sekarang kita mau menghitung rata-ratanya. Terlebih dahulu kita akan kalikan berapakah berat badan dikalikan dengan jumlah orangnya atau nilai dikali frekuensinya. Ibu akan tambah satu tabel lagi di sini. Ini kita lihat 35 kilo dikali 2 orang berarti 70. Terus 38 dikali 6 itu 228. Kemudian 40 dikali 5 200. 45 dikali 4 180. Dan terakhir 50 dikali 3 150. Ini bisa kita buat, kita ringkas ya, sigma atau jumlah dari nilai dikali frekuensi. Sedangkan di sini adalah frekuensi. Nah, sekarang kita totalkan berapakah jumlah frekuensinya ini. Dua ditambah 6, 8, ditambah 5, 13, ditambah 4, 17, ditambah 3, 20. Berarti sigma frekuensinya atau jumlah atau banyak datanya sama dengan 20. Sekarang kita cari jumlah dari nilai dikali frekuensi atau jumlah dari nilai dikali banyak siswanya tadi. Berapa? Kita jumlahkan semuanya. 70 ditambah 228 ditambah 200 ditambah 180 ditambah 150. Itu sama dengan 878. Nah, sekarang kita akan mencari berapakah rata-rata berat badan siswa tersebut di kelas 8A ya. Maka rata-ratanya sama dengan, kita bisa singkat, jumlah dari nilai kali frekuensinya dibagi dengan banyak datanya atau sigma frekuensinya sama dengan 878 dibagi dengan sigma frekuensinya tadi kita dapat 20. Berarti sama dengan 43,9. Nah, ini adalah nilai rata-rata berat badan siswa kelas 8A. Jadi bisa kita simpulkan. Jadi berat rata-rata badan siswa kelas 8A adalah 43,9 kg. Baiklah, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 3. Jika min dari data 5, 4, 6, 6, X, 7, 7, 8 adalah 6, maka nilai X adalah, kita buat rumusnya terlebih dahulu. Nilai rata-rata tadi sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Oke, sekarang kita akan jumlahkan nilai-nilai di atasnya tadi. Karena masih ada nilai X ya, nilai X ini akan kita cari nanti. Kita salin. Kita mulai ambil dari angka 4 dulu ya. 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 6 lagi ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 dan ditambah X yang belum kita ketahui. Dibagi dengan banyak datanya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini coba kita hitung juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data, berarti banyak datanya ada 8. Tulis di sini. Sama dengan kita jumlahkan.
Semuanya 9 ditambah 6, 15 ditambah 6 lagi, 21. Baiklah, sekarang kita jumlahkan terlebih dahulu berapakah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 8 dan ditambah X. Ini semua kita jumlahkan, totalnya adalah 43. Ditambah dengan X dibagi 8. Ya, kita tuliskan di sini. Tadi rata-ratanya adalah 6. Tambahkan angka 6 di sini. Untuk menyelesaikannya kita gunakan perkalian silang. Kita salin terlebih dahulu yang ada variabel X-nya. 43 tambah X sama dengan, kita kali silang 6 dan 8-nya. 6 dikali 8, maka 43 ditambah X sama dengan 6 kali 8 adalah 48, sehingga X-nya sama dengan, kita selesaikan ya, kedua rows harus sama-sama dikurangi dengan 43. 43 dikurang 43, 0, sisanya X, maka di sini juga 48 dikurang 43. Maka X-nya sama dengan 5. Jadi, kita bisa berkesimpulan sini. Jadi nilai X adalah 5. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 4. Ini dia soalnya. Data ulangan harian IPA 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan berikut ini frekuensinya. Tentukan banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata. Nah, soal ini meminta banyak siswa yang di atas nilai rata-rata, bukan rata-rata yang ditanya. Sama seperti yang tadi, kita hitung dulu berapakah nilai dikali frekuensinya. Kita tuliskan di sini saja langsung. Ini 4 kali 3, 12, 5 dikali 4, 20, 6 kali 12, 72, 7 kali 19, 133, 8 kali 8, 64, 9 kali 2, 18, 10 dikali 2 itu 20, tuliskan juga di bawahnya. Sekarang kita hitung berapakah banyak datanya atau banyak frekuensinya. Sigma F 3 tambah 4 itu tambah 12 tambah 19 tambah 8 tambah 2 tambah 2, semuanya kita jumlahkan, hasilnya anak-anak bisa hitung sendiri, ada 50. Dan sekarang nilai kali frekuensinya kita hitung, semuanya kita jumlahkan, 12 tambah 20 tambah 72 tambah 133 ditambah 64 ditambah 18 ditambah 20. Berapakah totalnya? Kita jumlahkan semua, hasilnya adalah 339. Nah, setelah dapat seperti ini, berarti kita harus cari berapa dulu rata-ratanya. Berarti kita hitung rata-ratanya. Jumlah nilai ya, tadi jumlah nilai kali frekuensinya berapa kita jumlahkan. Kita salin di sini. N kali F per sigma F. Maka sama dengan berapa tadi? 339 kita salin di sini. 339 dibagi dengan frekuensinya tadi 50. Jadi berapa hasilnya setelah kita bagi? Rata-ratanya menjadi 6,78.
Nah, kita ketemukan di sini berapa nilai rata-ratanya, sama dengan 6,78. Sekarang pertanyaannya, tentukan banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata. Rata-ratanya 6,78. Berarti di sini nilai 6 itu di bawah nilai rata-rata. Berarti mulai dari nilai 7. 8, 9, 10. Berapa orang total yang siswa yang memperoleh nilai di atas rata-rata? Kita tandai di sini supaya tidak keliru. 19 ditambah 8 ditambah 2 ditambah 2. Jadi banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata (19 ditambah 8 ditambah 2 ditambah 2) sama dengan berapa? 19 tambah 8 27, 27 8 29 33 1. Berarti ada 31 siswa yang nilainya di atas rata-rata kelas. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini soal nomor 4. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 5. Ini soal terakhir. Di sini ada rata-rata gabungan. Untuk menghitung rata-rata gabungan itu sama dengan rata-rata pertama atau rata-rata nilai pertama dikali dengan frekuensi pertama ditambah rata-rata kedua dikali dengan frekuensi kedua dibagi dengan frekuensi pertama tambah frekuensi kedua, atau banyak data ya. Di sini keterangannya bisa anak-anak baca. Kita lihat soal ini. Dari 38 siswa di suatu kelas, 36 siswa mengikuti ulangan matematika dengan nilai rata-rata 7,2. 2 siswa mengikuti ulangan susulan sehingga rata-rata menjadi 7,1. Nilai rata-rata 2 siswa tersebut adalah, kita kan belum tahu nilai rata-rata 2 siswa tadi, makanya kita akan selesaikan dengan cara seperti ini. Sebelumnya kita buat dulu apa yang diketahui soal. Rata-rata pertama itu sama dengan berapa tadi? 7,2. Sedangkan frekuensi pertamanya adalah 36. Terus diikuti 2 siswa lagi, berarti itu adalah frekuensi kedua sama dengan 2. Sehingga rata-rata menjadi, kalau ada kata kunci menjadi itu berarti adalah rata-rata gabungan. Berarti kita singkat di sini X gabungannya atau rata-rata gabungannya sama dengan 7,1. Ini yang diketahui. Yang ditanya adalah rata-rata siswa yang mengikuti ujian susulan tadi, berarti X2-nya berapa? Kita selesaikan di sini. Kita salin rumusnya terlebih dahulu. Dibagi dengan F1 tambah F2. Kita salin rata-rata gabungannya tadi adalah 7,1. X1-nya tadi atau rata-rata pertamanya adalah 7,2 dikali frekuensinya 36 ditambah rata-rata keduanya kita belum tahu, kita salin dulu, dikali dengan frekuensi keduanya adalah 2 dibagi dengan frekuensi pertamanya 36 ditambah 2. Yang ikut susulan ada 2. Kita selesaikan. 7,1 sama dengan, kita kalikan 7,2 kali 36. Itu hasilnya 259,2 ditambah 2 kali
X2 atau X bar 2 berarti 2 X2 per 36 tambah 2 38. Kita mulai kali silang. Kita pindahkan yang ada variabelnya ke sebelah kiri. 259,2 ditambah 2 X bar 2 sama dengan, kita kalikan silang ya, 7,1 dengan 3,8. 7,1 dikali 3,8. Maka kita selesaikan ruas kanan terlebih dahulu, salin terlebih dahulu yang ruas kirinya. 259,2 ditambah 2x bar 2 sama dengan, totalnya ini 269,8. Sekarang kita akan menyisakan di sini hanya yang ada variabelnya. Yang ini kita selesaikan. Sama-sama kita kurang 259,2 kedua ruasnya. Berarti ini 259,2 dikurang 259,2 0 ya. Jadi sisanya adalah 2x bar 2 sama dengan, ini juga harus dikurangi dengan jumlah yang sama. 269,8 dikurang 259,2. Maka 2x bar 2 sama dengan 10,6. Nanti anak-anak hitung juga. Maka x bar 2 nya sama dengan, sama-sama kita bagi 2. 10,6 dibagi 2. Maka x bar 2 nya sama dengan 5,3. Nah, dapat kita simpulkan di sini. Jadi nilai rata-rata dua siswa tersebut adalah 5,3. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu materi kita pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan materi kita di video berikutnya, yaitu tentang modus dan median. Jika ada yang kurang jelas, silakan anak-anak tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah ikut belajar, semoga materi ini mudah dipahami, dan tetap semangat. Salam matematika!